Ada sebuah situs arkeologi di Turki yang terus menantang kepercayaan lama tentang asal-usul peradaban. Ini adalah Göbekli Tepe, sebuah tempat yang diperkirakan dibangun lebih dari 11.000 tahun yang lalu, ribuan tahun sebelum piramida Mesir dan bahkan sebelum Stonehenge didirikan. Selama waktu yang lama, banyak sejarawan percaya bahwa manusia mulai bertani terlebih dahulu sebelum membentuk komunitas besar dan membangun monumen. Namun ketika Göbekli Tepe ditemukan, pandangan itu pun berubah. Di bawah sebuah bukit biasa, para arkeolog menemukan struktur-struktur melingkar besar yang tersusun dari pilar-pilar batu raksasa berbentuk T. Beberapa pilar ini tingginya hampir 18 kaki dan beratnya mencapai 50 ton. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ukiran detail hewan-hewan seperti ular, rubah, babi hutan, dan kalajengking. Ukiran-ukiran ini menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dari orang-orang yang membangun tempat ini, meskipun mereka belum memiliki alat logam atau sistem penulisan. Karena itu muncul pertanyaan penting. Bagaimana orang-orang yang dulu dianggap hanya sebagai pemburu pengumpul bisa membangun proyek sebesar ini? Menurut beberapa peneliti, kemungkinan besar upacara atau pertemuan keagamaanlah yang pertama kali mempersatukan kelompok besar manusia, bukan pertanian seperti yang dulu diyakini. Namun masih ada satu misteri lagi yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab. Setelah digunakan selama berabad-abad, sebagian besar Göbekli Tepe sengaja ditimbun dengan tanah dan batu. Berdasarkan penelitian, ini bukanlah akibat bencana alam, melainkan sebuah proses yang disengaja. Mengapa mereka melakukan ini? Tapi sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin meminta satu like dari Anda dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Ada teori-teori yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ritual atau perubahan dalam budaya mereka. Namun belum ada cukup bukti yang membuktikan hal itu. Makna sebenarnya dari Göbekli Tepe tidak terletak pada teori-teori, melainkan pada kebenaran yang ditunjukkannya. Mungkin komunitas kuno sudah terbentuk lebih awal dan lebih terorganisir daripada yang telah lama kita percayai. Dan seiring penggalian terus berlangsung, hal ini juga terus mengubah cerita tentang sejarah paling awal umat manusia. Namun disinilah cerita menjadi lebih rumit. Semakin banyak bagian dari Göbekli Tepe yang diteliti menggunakan teknologi modern, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti telah menggunakan pemindaian laser, pemodelan 3 dimensi, dan kecerdasan buatan untuk membuat peta digital yang lebih detail dari seluruh situs. Tujuan dari sistem-sistem ini adalah untuk melihat pola-pola yang mungkin tidak langsung terlihat oleh manusia. Salah satu hal yang diperhatikan oleh beberapa penelitian adalah kemungkinan bahwa beberapa enklosur tidak dibangun secara terpisah. Ada indikasi bahwa mereka mungkin merupakan bagian dari rencana atau desain yang lebih besar sejak awal. Jika ini benar, itu berarti para pembangun tempat tersebut memiliki kemampuan untuk merencanakan proyek-proyek besar yang memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan mungkin beberapa generasi. Bagi banyak arkeolog, inilah yang benar-benar mengejutkan. Bukan karena ada bukti teknologi canggih yang hilang, tetapi karena ini menunjukkan bahwa orang-orang kuno lebih terorganisir dan lebih terampil daripada yang telah lama diasumsikan. Bersamaan dengan itu, ada laporan viral online yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan telah menemukan tanda-tanda di batu yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Ada juga beberapa yang mengklaim bahwa ukiran dan potongan pada pilar terlalu sempurna untuk dibuat hanya dengan alat-alat batu. Namun hingga saat ini, belum ada studi ilmiah yang telah ditinjau sejawat yang membuktikan pernyataan-pernyataan ini. Tidak ditemukan juga bukti adanya mesin industri, alat-alat logam, atau teknologi apapun yang dapat dibandingkan dengan peralatan modern di dalam situs tersebut. Menurut sebagian besar ahli, masih mungkin untuk membuat ukiran yang sangat detail dengan menggunakan peralatan sederhana jika ada cukup waktu, keterampilan, dan jumlah pekerja yang bekerja sama. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari Göbekli Tepe. Kita sering berpikir bahwa orang-orang yang hidup 11.000 tahun yang lalu memiliki kemampuan yang terbatas karena mereka tidak memiliki teknologi modern. Tapi batu-batu yang mereka tinggalkan menceritakan kisah yang berbeda. Sebuah kisah tentang perencanaan, organisasi, dan pengetahuan kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hingga saat ini, sebagian besar Göbekli Tepe masih belum digali. Jadi, mungkin bagian terpenting dari misteri itu masih terkubur di bawah tanah.
menunggu penemuan berikutnya yang mungkin sekali lagi mengubah pemahaman kita tentang bab paling awal dalam sejarah dunia. Namun seiring penggalian di Göbekli Tepe semakin dalam, pandangan para arkeolog tentang fungsi sebenarnya dari tempat itu perlahan mulai berubah. Pada tahun 2017, para peneliti dari Institut Arkeologi Jerman merilis sebuah studi tentang sisa-sisa manusia yang ditemukan di situs tersebut, termasuk penemuan beberapa tengkorak yang memiliki tanda-tanda aneh. Pada tengkorak-tengkorak tersebut terlihat adanya goresan-goresan dalam yang sengaja diukir di permukaan tulang. Salah satunya juga memiliki lubang kecil di bagian atas tengkorak. Menurut para peneliti, kemungkinan besar goresan dan lubang tersebut digunakan untuk memasang tali atau cara lain untuk menggantungnya. Karena hal ini, muncul sebuah teori bahwa mungkin ada yang disebut sebagai kultus tengkorak atau ritual di mana tengkorak manusia memiliki peran khusus dalam budaya mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa hal ini masih terus diteliti dan belum sepenuhnya jelas apa sebenarnya makna dari ritual-ritual tersebut. Bagian lain yang mencolok dari Göbekli Tepe adalah ukiran-ukiran yang dapat ditemukan pada pilar-pilarnya. Ini termasuk ular, rubah, kalajengking, dan hewan-hewan lain yang mungkin penting dalam kepercayaan orang-orang yang tinggal di sana. Ada satu pilar yang sering menjadi perhatian para peneliti, yaitu yang disebut pilar 43 atau lebih dikenal sebagai batu burung nasar. Di sini terdapat berbagai simbol dan gambar yang hingga kini masih diperdebatkan makna pastinya. Beberapa peneliti, termasuk Martin Sweatman, mengusulkan bahwa beberapa simbol ini mungkin berkaitan dengan bintang-bintang dan peristiwa di langit pada zaman kuno. Salah satu teori mereka adalah bahwa ukiran-ukiran tersebut mungkin berisi kenangan tentang sebuah peristiwa kosmik besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Namun, penting untuk dijelaskan bahwa ini bukanlah pandangan resmi dari sebagian besar arkeolog. Banyak ahli mengatakan bahwa masih kurang bukti untuk membuktikan adanya hubungan langsung dengan konstelasi atau dengan tumbukan komet tertentu. Untuk saat ini, hal ini tetap menjadi sebuah minat yang menarik. Namun, hal ini belum dianggap sebagai fakta yang terbukti. Dan disinilah Göbekli Tepe menjadi semakin misterius. Bukan karena ada bukti teknologi super yang hilang, bukan karena ada bukti peradaban maju yang terlupakan, tetapi karena ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup lebih dari 11.000 tahun yang lalu memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan menciptakan monumen yang lebih rumit daripada yang kita kira selama ini. Namun, ada bagian lain dari cerita ini yang terus menjadi teka-teki bagi para peneliti. Di sekitar Göbekli Tepe ditemukan tambang-tambang tempat balok-balok batu besar diambil. Disinilah muncul pertanyaan baru, bagaimana mereka memotong, memindahkan, dan mendirikan batu-batu yang beratnya berton-ton hanya dengan teknologi yang mereka miliki pada masa itu. Sampai sekarang belum ada satu jawaban yang diterima oleh semua orang. Dan mungkin kuari-kuari ini adalah kunci untuk memahami bagaimana salah satu proyek paling ambisius di tahap paling awal sejarah manusia bisa diwujudkan. Semakin dalam penelitian di Göbekli Tepe, semakin banyak interpretasi kontroversial yang muncul dari beberapa laporan online dan teori viral tentang apa yang disebut sebagai bukti dari kuari. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa beberapa penelitian mengklaim telah menemukan jejak panas ekstrim pada batu kapur di tempat asal pilar-pilar besar tersebut. Menurut klaim seperti ini, beberapa bagian batu tersebut dikatakan mencapai suhu yang sangat tinggi sebelum tiba-tiba didinginkan dengan air, sebuah proses yang disebut kejutan termal. Secara teori, hal ini dapat menyebabkan retakan batu yang terkontrol sehingga lebih mudah untuk dibelah. Namun, dalam kondisi penelitian arkeologi saat ini, penting untuk memperjelas bahwa tidak ada bukti luas atau yang telah ditinjau sejawat yang diakui oleh sains arus utama bahwa teknik seperti ini digunakan di Göbekli Tepe. Tidak ada konsensus di antara para ahli bahwa ada bukti yang jelas tentang pemanasan tingkat industri atau pemrosesan termal tingkat lanjut di kuari situs tersebut. Penjelasan yang lebih diterima oleh para arkeolog adalah bahwa metode ekstraksi batu yang lebih tradisional digunakan oleh orang-orang kuno, seperti mengikuti retakan alami pada batu, menggunakan batu yang lebih keras sebagai pemecah, dan membelah secara terkontrol dengan pukulan dan tuas berulang-ulang. Dalam konteks ini, pembuatan pilar besar berbentuk T tidak lagi membutuhkan teknologi yang hilang, melainkan waktu yang lama untuk berlatih, organisasi, dan proses trial and error dalam pembuatan. Ada lagi klaim viral yang mengatakan bahwa permukaan pilar-pilar tersebut tampak seperti meleleh dan seolah-olah dibuat menggunakan peralatan industri modern.
Namun menurut para ahli geologi dan arkeolog yang mempelajari situs tersebut, permukaan batu kapur yang halus itu bisa jadi merupakan hasil dari sifat alami batu, erosi, dan pemolesan yang hati-hati menggunakan alat batu sederhana selama waktu yang lama. Ada juga beberapa eksperimen modern dalam arkeologi eksperimental yang menunjukkan bahwa pengukiran batu kapur secara teliti memungkinkan hanya dengan menggunakan batu yang lebih keras, bahkan tanpa menggunakan alat logam. Mengenai gagasan bahwa tidak ada kurva pembelajaran atau tidak ada bukti trial and error di Göbekli Tepe, hal ini juga tidak diterima oleh sebagian besar para ahli. Dalam catatan arkeologi, hanya sebagian kecil dari seluruh situs yang telah berhasil digali. Oleh karena itu, sulit untuk melihat seluruh proses perkembangan di setiap tahapnya. Pandangan yang lebih seimbang dari para peneliti adalah bahwa Göbekli Tepe merupakan hasil dari komunitas yang sangat terorganisir dengan koordinasi sosial yang maju untuk zamannya, bukan dari teknologi yang tidak dapat dijelaskan dan melampaui sejarah. Namun bagian paling misterius dari situs ini bukanlah teknologinya, melainkan keputusan orang-orang tersebut untuk sengaja mengubur dan menutupi seluruh kompleks setelah digunakan selama beberapa generasi. Hingga saat ini, tidak ada jawaban pasti mengapa hal itu dilakukan. Dan disinilah pertanyaan terdalam dari seluruh cerita muncul. Apa yang terjadi pada orang-orang yang membangun salah satu pusat ritual besar pertama di dunia? Dan mengapa seolah-olah mereka sengaja meninggalkannya tersembunyi dari masa depan? Salah satu bagian paling unik dari Göbekli Tepe bukan hanya tentang bagaimana tempat itu dibangun, tetapi juga bagaimana akhirnya tempat itu benar-benar hilang dari permukaan tanah. Menurut penelitian, setelah digunakan dalam waktu yang lama, perlahan-lahan dan akhirnya dengan sengaja ditinggalkan. Orang-orang kuno menimbun seluruh kompleks ini dengan campuran tanah, batu, batu kapur yang dihancurkan, dan berbagai material lainnya. Dalam catatan arkeologi, terlihat bahwa ini bukanlah sekedar penelantaran biasa. Ini adalah proses penyegelan besar-besaran terhadap tempat ini yang tampaknya direncanakan dan dilakukan berulang kali dalam waktu singkat. Namun disinilah pandangan yang lebih hati-hati dari para ahli masuk. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada kepanikan atau keadaan darurat mendadak yang terjadi. Interpretasi yang lebih diterima oleh para arkeolog adalah mungkin ada alasan ritual, simbolis, atau perubahan dalam kepercayaan dan cara hidup mereka yang menyebabkan situs tersebut ditimbun. Ada juga kemungkinan bahwa ruang upacara lama sengaja dikubur sebagai bagian dari transisi budaya. Bukan karena ancaman yang akan datang. Di dalam lapisan pengisi yang membungkus struktur, para peneliti menemukan campuran material alami dan buatan manusia. Ini adalah indikasi bahwa proses penimbunan dilakukan secara sengaja. Ini adalah proyek komunitas, bukan kejadian yang tidak disengaja. Salah satu temuan yang lebih menarik adalah adanya penempatan artefak dan sisa-sisa manusia secara sengaja di dalam lapisan penisi. Ada tengkorak dan tulang yang ditemukan dengan tanda-tanda proses ritual, termasuk pengukiran dan kemungkinan digantung sebelum akhirnya dikuburkan. Namun penting untuk diingat bahwa interpretasi praktik ritual tengkorak ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli dan belum sepenuhnya dikonfirmasi sebagai suatu sistem atau kepercayaan yang jelas. Ada juga patung-patung dan benda-benda ukiran yang ditemukan terkubur di dalam lapisan tanah. Namun tidak jelas apakah benda-benda tersebut sengaja dihancurkan atau hanya rusak akibat proses waktu dan tekanan dari material di atasnya. Dalam pandangan yang lebih luas dari penelitian arkeologi, Göbekli Tepe mungkin mencerminkan sebuah masyarakat yang sedang mengalami perubahan besar dari kelompok pemburu pengumpul yang berpindah-pindah menuju komunitas yang lebih terorganisir dan lebih permanen. Transisi seperti ini dapat membawa perubahan pada ritual, penggunaan ruang suci, dan cara mengenang masa lalu. Hingga saat ini, penggalian dan penelitian di situs tersebut masih terus berlangsung. Dan dengan setiap lapisan baru yang ditemukan, semakin jelas bahwa Göbekli Tepe bukanlah sekadar misteri tentang sesuatu yang hilang atau disembunyikan, melainkan bagian yang kompleks dari evolusi budaya manusia yang hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami. Di bagian akhir cerita Göbekli Tepe, sering muncul dalam narasi viral gagasan tentang riset global, sebuah bencana besar yang konon menghapus peradaban maju sebelumnya. Namun menurut pengetahuan arkeologi dan geologi saat ini bukanlah penjelasan yang diterima oleh ilmu pengetahuan arus utama. Ada sebuah hipotesis yang disebut hipotesis dampak Younger Dryas, yang menyatakan bahwa mungkin ada peristiwa kosmik atau terkait komet sekitar 12.000 tahun yang lalu yang memengaruhi iklim. Menurut beberapa penelitian, ditemukan anomali seperti iridium, platinum, dan mikrosferul di beberapa lapisan sedimen.
Namun menurut sebagian besar ahli geologi dan arkeologi, hal ini belum dianggap sebagai satu bencana global yang terbukti. Hal ini masih terus diperdebatkan di komunitas akademik dan belum ada konsensus yang menghubungkannya sebagai penyebab riset peradaban. Bukti menunjukkan dengan lebih jelas bahwa perkembangan manusia setelah zaman es terakhir berlangsung secara bertahap dan regional, bukan keruntuhan mendadak lalu dimulai ulang. Dalam pandangan yang lebih luas terhadap sejarah Near East, secara bertahap mulai tampak suatu periode perubahan penting yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui ribuan tahun adaptasi manusia secara perlahan terhadap lingkungan mereka. Di wilayah ini, termasuk daerah tempat Göbekli Tepe berada, terlihat perubahan bertahap dari kelompok-kelompok kuno yang awalnya hidup nomaden atau sebagai komunitas pengumpul makanan, menuju kehidupan yang lebih terorganisir. Pada awalnya, manusia bergantung pada berburu dan mengumpulkan makanan, berpindah-pindah sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul tanda-tanda menetap di satu tempat, penggunaan lahan yang lebih sistematis, dan langkah-langkah awal menuju pertanian. Göbekli Tepe tidak terpisah dari proses ini. Sebaliknya, banyak arkeolog melihatnya sebagai bagian dari periode transisi, di mana kelompok-kelompok manusia mulai membentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Pada tahap ini, kemungkinan ruang ritual bersama atau pusat upacara menjadi cara penting untuk mempersatukan komunitas-komunitas kecil. Sebelum benar-benar terbentuknya kota permanen dan negara yang terorganisir, menurut konsensus saat ini dari sebagian besar ahli, tidak ada bukti kuat bahwa para pembangun Göbekli Tepe menggunakan teknologi canggih yang hilang atau teknologi yang tidak sesuai dengan zaman itu. Ide-ide seperti ini tetap menjadi spekulasi dan tidak didukung oleh rekam jejak arkeologis. Sebaliknya, para peneliti lebih mendukung pandangan bahwa hal yang benar-benar mengagumkan dari Göbekli Tepe adalah tingkat koordinasi sosial dari manusia purba. Meskipun mereka tidak memiliki alat logam atau peralatan modern, mereka berhasil mengorganisir sejumlah besar orang untuk membangun struktur monumental, mengukir simbolisme yang detail, dan mempertahankan sebuah pusat yang penting bagi budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia awal dalam perencanaan, sistem kepercayaan bersama, dan kerja kolektif mungkin muncul lebih awal dan lebih maju daripada yang telah lama diperkirakan. Apa yang disebut sebagai riset yang disebutkan dalam beberapa narasi populer tidak diakui di bidang akademis sebagai hilangnya secara tiba-tiba sebuah peradaban super. Sebaliknya, bukti yang lebih luas menunjukkan adanya proses panjang perubahan iklim setelah zaman es terakhir. Bersamaan dengan munculnya pertanian secara bertahap, domestikasi hewan, dan pembentukan pemukiman permanen pertama di berbagai bagian dunia. Dalam konteks seperti ini, Göbekli Tepe menjadi bagian penting dari teka-teki sejarah, bukan sebagai bukti peradaban maju yang hilang, melainkan sebagai salah satu contoh arsitektur simbolik dan komunal paling awal yang diketahui umat manusia. Ini menunjukkan bahwa munculnya peradaban bukanlah sebuah lompatan mendadak atau kembalinya pengetahuan yang hilang, melainkan sebuah proses bertahap dan berkelanjutan dalam belajar, beradaptasi, dan membangun masyarakat yang lebih kompleks. Dan pada akhirnya, pelajaran terpenting yang muncul bukanlah tentang teknologi misterius di masa lalu, melainkan tentang kemampuan manusia untuk bersatu dan menciptakan struktur yang lebih besar daripada siapapun secara individu. Sebuah kemampuan yang telah dimulai ribuan tahun yang lalu dan masih terus membentuk dunia hingga saat ini.